Ya pemirsa, ini kita masih membantu klien kita saat ini ya. Setiap hari kita melakukan pencarian, ya mencari informasi dan membantu orang-orang yang hilang di sekitar hidup Anda. Nah, saat ini kita akan membantu seorang perempuan, Feli. Ya, umurnya 20 tahun, namanya Dwi Carla. Dia ini pengen mencari pacarnya yang namanya Tama. Karena mereka ini udah pacaran 2 tahun dan berkomitmen akan menikah dalam waktu dekat. Pengen tahu jelasnya, berarti kita ngobrol langsung sama Dwi Carla ini. Iya. Ini kita janjian ketemu katanya sama Dwi Carla, di mana ini kita janjian? Aku janjian ketemu di tempat biasa dia berenang, di olahraga di situ. Gue nanya sama Feli, kenapa harus kolam renang? Kenapa nggak di kafe aja? Nah, Feli ini cerita, Carla ini punya penyakit. Katanya bawaan sejak lahir katanya. Jadi mengalami kelemah jantung. Karena itu dia di kolam renang ini terapi. Dokter menganjurkan dia harus sering berenang supaya jantungnya kuat, supaya jantungnya bisa normal kembali. Berarti kalau dapat informasi nanti yang nggak enak Pencarian banget, ya, makanya iya. kita mesti filter-filter. Gimana harus kali. dipertimbangkan itu? Pencarian itu resikonya seperti ini. Dia sanggup nggak, bisa nggak? Setahu gue nih ya, lemah jantung itu pertama nggak boleh capek. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak boleh kaget atau menerima berita yang nggak enak. Oke, kita ini langsung menuju ke sana ya. Iya. Ke tempatnya Carla ya. Kita datang ke kolam renang itu, dia lagi berenang di situ. Ya udah kita tungguin sama Feli, mungkin dia sampai selesai berenang. Hai Kak, udah kan jam begini? Iya, kita kecepatan, nggak apa-apa ya. Kamu lanjut dulu aja kalau masih ini. Kamu masih mau lanjut berenang lagi nggak? Saya Mandala Badisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Klien kita yang namanya Carla ini, gue nggak tahu ini. Nggak tahu dia kepleset, nggak tahu dia pingsan karena kelelahan atau apa. Pas gue nggak terlalu ngamatin dia. Ini tiba-tiba dia badannya oleng begitu dan kemudian jatuh ke kolam renang coba. Kenapa? Hah? Astagfirullah. Kenapa ini ya? Kenapa dia? Kenapa? Kenapa bisa dia? Ayo, bantu, apa? Ayo, gendong, gampang, gendong, masa nggak bisa dong. Gendong, udah. Udah. Abis nggak apa-apa, kalah. Ini apa nih? Ini ada air nggak? Gimana bisa? Hah? Ini aduh, gue nggak ngerti nih, gimana ini? Gue pikirnya dia tuh mau berenang lagi. Ternyata dia jatuh, nggak sadar ke kolam renang. Buru-buru tolongin ya sama Albert, diajak nih ke atas, di situ kita bantuin semuanya. Ya. Kita taruh di tempat yang nyaman di situ. Ini handukin dulu deh, dia kedinginan nih. Ada handuk apa? Ada handuk nggak? Bawa ke pinggir deh, bawa ke situ. Ayo, bantu. Ayo, Bar, handuk. Kasian nih kalau kayak gini kedinginan dia. Handuk, Pak. Iya. Gue ingat, ini pasti ada hubungannya sama lemah jantung. Pasti ada masalah dengan penyakitnya. Kita berusaha tolong di situ, kita semua panik, takut kenapa, tapi untungnya di situ ada nafasnya dia. Mana nafasnya dia begini? Air hangat ya Pak ya? Iya. Makasih ya Pak ya. Ini kamu dari jam berapa sih berenang kayak gini? Dari pagi. Ya ampun, udah lama banget, pantesan loh Carla. Carla tadi berapa lama latihan olahraganya? Berapa lama berenangnya? Ternyata Carla ini berenang mulai dari pagi sampai siang dan belum makan. Coba minum dulu ya, air hangat ya. Ya, biar lebih tenangan kamu. Kalau udah tenangan nanti bisa ceritain minum lagi. Ganti baju dulu ya Bro. Oh iya, ganti baju dulu bro. Ntar balik sini lagi bro ya. Iya. Jangan pulang bro. Iya. Udah kok, ini emang ya jantung aku suka kambuh. Coba sebentar, gini. Makasih ya Kak udah nolongin. Iya, aku tadi lagi pikirin ini loh. Kamu itu kan kondisi begini emang bisa ikut pencarian. Kamu kan ini mau nyari pacar kamu kan?
Tapi kondisi seperti ini emang kamu mampu? Mampu kok, aku udah niat banget, aku pasti usahain, aku bisa. Ya kamunya bisa, kitanya khawatir, kenapa-kenapa. Udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku masih sanggup. Ya, aku mau cari pacar aku sampai ketemu, sampai benar-benar ketemu. Sampai aku benar-benar nemuin Tama. Pokoknya aku mau selesai semua masalah ini. Masalah apa? Jadi Carla ini cerita, kalau dia udah pacaran sama pacar yang namanya Tama ini 2 tahun. Tahun pertama pacaran, mereka ini udah deket katanya. Udah cocok satu sama lain. Tahun kedua mereka ini memperkenalkan diri mereka sama kedua orang tua mereka masing-masing. Nah, disinilah yang jadi masalah. Orang tua kamu setuju gak sih kamu pacaran? Enggak. Nah, kenapa? Mamaku nggak setuju. Aku juga nggak tahu kan kenapa mamaku nggak setuju. Ya udah tenang. Aku juga udah beberapa kali rumahnya Tama, aku hubungin bokapnya Tama. Tapi bokapnya Tama juga kayak gak ngerti hubungin kita berdua. Waktu Carla membawa Tama ke orang tuanya, sambutannya ternyata orang tuanya dengan bilang tegas, mereka tidak bisa pacaran. Carla sempat nanya sama orang tuanya, kenapa? Alasannya apa? Tanya sama ibunya, alasannya apa? Ibu, kenapa saya nggak boleh pacaran sama Tama? Dia nggak ngejelasin kenapa di semua ini tuh ada apa. Dia nggak jelasin itu. Ya mungkin mama kamu berpikiran kamu masih muda, kamu disuruh berkarir dulu, kamu harus dapat seorang suami yang mungkin udah mapan. Tapi aku nggak bisa sama Tama kayak gini. Aku udah serius banget. Tapi kamu bilang gitu aja. Padahal aku nggak punya salah apa-apa sama dia. Hubungan kita baik-baik aja sebelumnya. Waktu Tama ketemu sama mama kamu dengar nggak pembicaraan mereka? Enggak. Nah, Tama itu. tiba-tiba ngilang gitu aja semenjak ketemu sama mama aku. Dengan alasan yang tidak lengkap, dengan alasan yang tidak jelas, ibunya selalu bilang tidak setuju. Jangan sampai kau menikah sama lelaki itu. Waktu Tama memperkenalkan Carla sama ayahnya, sama orang tuanya, ternyata orang tuanya Tama juga tidak setuju. Pasti ada sesuatu yang diomongin waktu itu. Tama menghilang juga mungkin karena ngehargain pendapat dan usulan mama kamu. Iya. Ya mungkin Tama disuruh berusaha dulu supaya mapan. Mungkin Tama disuruh Jaga jarak dulu. ya mungkin saat ini konsentrasi untuk belajar, konsentrasi untuk cari uang. Supaya nanti begitu dia mapan dia akan balik lagi mungkin. Ya, tapi kan gak gini caranya, Kak. Dia kan bisa hubungin aku dulu. Dia bisa ngomong baik-baik. Kenapa harus bilang kayak gini? Aku udah beberapa kali ke rumahnya Tama. Dan respon dari bokapnya Tama juga nggak restuin hubungan kita berdua. Nah itu loh, makanya aku mau tanya dulu komitmen kamu sama Tama gimana? Nah karena ditentang keras sama kedua orang tua masing-masing, akhirnya mereka ini berikrar. Mereka berjanji tidak akan pisah. Mereka berjanji akan menjalani kehidupan ini walaupun ditentang sama kedua orang tuanya. Aku cuma mau tahu jawaban doang. Aku cuma butuh kepastian dari Tama. Kenapa dia tinggalin aku ini aja? Padahal kita berdua udah janji. Tama. Kak, bantu aku, Kak. Oh, aku pengen banget ketemu Tama. Aku butuh kepastian dari Tama. Gimana, Mas? Kalau omongan kamu benar, ya kita coba. Tapi bukan berarti aku menyarankan. Kita coba itu kita usaha.
Tapi aku nggak pernah menyarankan ya. Karena aku nggak pernah kenal siapa Tama, aku nggak pernah tahu gimana dia janji sama kamu seperti apa, kesungguhan dia seperti apa, karena aku nggak pernah tahu nih. Jadi pencarian pertama kemana? Anterin aku ke tempat bapaknya Tama aja. Yaudah, Feli temenin ganti baju dulu. Aku tunggu di mobil ya, begitu ya. Oke. Pencarian pertama adalah ke rumah orang tuanya Tama. Dia punya usaha jual ikan di situ. Nah ini nih kak, kalau nggak salah ini tempat bapaknya Tama. Oh ini. Nah tuh. Oh, itu kan Pak? bapaknya Tama tuh. Oh ini nih, pakai kemeja ini. Iya. Pak, misi Pak. Iya, mohon maaf nih Pak, ganggu sebentar bisa? Iya. Saya dari Antv, saya Mandala. Dengan bapaknya Tama. Pas kita sampai orang tuanya Tama, ketemu sama bapaknya di situ. Bapaknya ini nggak suka ngelihat Carla, apalagi membawa media, apalagi membawa orang-orang Antv, apalagi bawa kamera. Ini siapa ini? Berdua nih. Siapa tuh sama kamera ini? Kalian pengen ngajuin usaha saya di sini? Hah? Enggak om, saya Enggak, kesini Om. niatnya ingin ketemu Tama. Ini Saya bukan- pengen ketemu Tama. Iya, ini bukan jelekin usaha Om, enggak Om. Ini kita mau bantuin dia. Iya om, kita kesini datang baik-baik. Iya, tapi saya sudah bilang sama dia, jangan ketemu Tama lagi. Kenapa masih mau ketemu lagi? Ini loh Om, mungkin Om bisa jelaskan alasannya kenapa nggak boleh ketemu. Pokoknya saya nggak setuju dengan hubungan mereka. Padahal gue nanya baik-baik sama bapaknya Tama loh. Kenapa Carla ini seakan-akan tidak diterima sama bapak atau bahkan bapak menolaknya? Kenapa Pak? Ada apa Pak? Tolong jelaskan. Oh itu mah urusan saya, urusan keluarga saya. Kalian nggak usah perlu ikut campur. Seenggaknya om temuin aja mereka biar mereka selesai masalahnya dulu om. Saya mau untuk kali ini aja om, saya pengen ketemu Tama. Saya udah bilang berkali-kali. Tolong om. Udah, pokoknya saya nggak setuju. Berhenti. Pak, ngomong sebentar aja Pak. Pak. Udah, Om, jangan kejar saya lagi. Enggak gini loh Pak, om Mbak, tolong Mbak. dong om, saya Sebentar pengen aja. ketemu Tama. Pergi, Om. pergi. enggak. Semua pergi. Pak. Saya gitu Pak, jelasin baik-baik alasannya kenapa. Kalian pergi semua. Biar dia juga puas Pak. Kalau dia dikasih tahu alasannya kenapa, udah selesai masalahnya. Bilang aja mungkin Tama mungkin ada jodoh yang lain, silakan Bapak nggak ngomong, biar dia nggak nyari-nyari terus. Pak. Udah. Pokoknya intinya saya tidak setuju. Dan kalian pergi semua. Om, kita cuma minta penjelasan doang om. Nah, tuh kan kamu ini mulai sakit lagi nih. Tenang dulu dong, coba nafasnya tenang dulu, tenang. Carla pegangin jantungnya, gue kepikiran di situ. Gue langsung bilang sama Fel, tenangin dia, Fel, tenangin, Fel. Bahaya ini. Nangis inilah Carla. Sebagai perempuan ini punya perasaan loh. Aku rindu sama Tama. Udah lama aku gak ketemu Tama. Tama kemana sih? Selama ini aku gak ada punya salah sama Tama. Tapi kenapa? Bokapnya Tama ngelarang aku buat ketemu Tama. Jadi dia punya alasan sendiri pastinya. Kan tadi aku juga coba tanya baik-baik, dia bilang dia nggak setuju. Ya nggak mungkin ada sesuatu yang nggak bisa diceritain sama kita. Itu masalah pribadi mereka. Apa Tama udah punya wanita lain? Ya mungkin bisa jadi. Aku pengen ketemu Tama. Ya ini kan kita berusaha nyari. Coba kamu jangan banyak pikiran dulu, takutnya kamu kenapa-kenapa sama penyakit kamu. Ini udah makin lemas Coba loh kamu tenang dulu, lebih tenang, banyak istighfar. Coba. Yuk kita ke mobil dulu, kita istirahat dulu, yuk. Ayo. Ya gue nggak tahu nih apa yang terjadi ya.
Gue nggak tahu mungkin ada masalah apa antara bapaknya Tama sama Carla. Gue nggak pernah tahu ada masalah apa. Tapi yang jelas di situ dia benci banget sama Carla. Dia nggak setuju sekali Carla pacaran sama anaknya yang namanya Tama. Akhirnya kita cabut deh tempatnya orang tuanya Tama. Walaupun bapaknya nggak ngasih alasan apapun, ya, tapi dia tuh yakin banget gitu loh. Kayaknya kamu itu nggak perlu nyariin Tama. Kenapa sih? Padahal aku juga gak ada salah apa-apa sama Tama. Hubungan aku baik-baik aja sama Tama. Tuh udah kamu gak usah dipikirin dulu. Nanti makin lemas. Telepon siapa sih? Halo? Halo, Ini siapa nih? Carla, ini Ren. Sini. Oh, ada apa Ren? Klien kita ya Carla ini ditelepon sama temannya namanya Randy. Randy ini ngebantuin Carla. Randy ini sempet ditelepon sama Carla berapa minggu yang lalu. Dimintain tolong kalau ketemu sama Tama, hubungin saya. Nah, Randy ini dapat informasi. Di mana? Di mana? Di tempat dia janjian sama gue sih, tempat main. Terus malamnya juga gue ketemu dia lagi, dia ngenalin tante-tante. Tante-tante. Terus sekarang tahu nggak Ren keberadaannya Tama di mana? Kalau nggak salah sih, lo tau nggak sih kosan kita dulu waktu kosan di anak-anak kalau nongkrong di belakang kampus. Lu tau nggak kosannya? Iya, lo tau nggak kosannya Tama di mana? Dia ngasih tahu tempat kontrakannya Tama. Kontrakan hijau. Jadi ini lu masih mau terus nyariin dia nih? Iyalah, gue sayang banget sama Tama. Tapi dengan informasi seperti itu dan orang tuanya seperti itu masih mau aja nyari. Please, bantu gue ke kosannya Tama. Ayo, Kak. Ya, aku udah coba ngasih tahu ya, cuman ya semua sini terserah kamu aja. Ya udah Pak, kita ke kos-kosannya Tama, Pak. Oke, ini sekarang kita coba cari kampus hijau, apa? Kontrakan hijau katanya. Iya. Jadi, Belakang kampus. Nomor 2. Belakang kampus kan ini benar? hijau itu warnanya hijau atau gimana? Nah, ini hijau kayaknya. Iya, di sebelah sini. Nah, akhirnya kita coba cari kontrakan hijau ya, di daerah sekitar kampusnya. Tim coba nanya di situ, ternyata memang benar. Ada yang namanya Tama tinggal di situ. Nah, pas kita datang ke sana, gua sama klien kita Carla datang ke kontrakan itu, kaget. Tama. Loh. Lah, kok lo? Ada seorang perempuan di situ, kaget. Carla ini, apa hubungannya perempuan ini sama Tama? Lo ngapain di sini? Lah, lo ngapain di sini? Lah ini kosan gue. Lah, lo siapanya Tama? Gue bukan siapa-siapanya Tama. Lo ngapain di sini, men? Alasan lo. Lo santai dong. Sebentar dulu. Maksud Ya, lo saya apa sabar nih? dulu, Ini sabar udah dulu. teriak gitu Ya, depan gue. sabar dulu dong. Ini jangan ribut, bisa nggak ini? Nggak, ini kita cuma mau nanya, Tamanya ada nggak? Ini katanya kos-kosannya Tama. Ini kosan saya. Ngapain? Maksudnya Kosan ada apa saya? Tama-Tama di sini? Karena dibilang ini kos-kosannya Tama. Ini kosannya Tama, lo ngapain di sini, ha? Halo, lo jangan bohong, pas lo ngumpetin dia, kan? Sebentar. Iya, ini kan. Kenapa? Kenapa? Astagfirullahaladzim. Hah? Tolong. Coba bantuin. Astagfirullahaladzim. Carla badannya yang kurus, kecil, didorong dia langsung kambuh, jantungnya dia ngos-ngosan di situ, kita semua panik kan. Ini bahaya, ini jantung loh. Jantung itu bisa kapan saja terjadi, apalagi shock dengan berita seperti itu. Langsung kita tolongin dia, kita bawa dia ke mobil.
Coba atur dulu nafasnya ya. Tahan nafas, tarik, keluarin pelan-pelan. Pakai mulut, keluarin pelan-pelan, tarik. Keluarin pelan-pelan pakai mulut. Aduh, pelan-pelan, Wi. Tahan pelan-pelan keluarnya. Tarik pelan-pelan. Udah mendingan nih. Udah jangan dipaksain deh, biar istirahat di sini deh. Iya, udah jangan terlalu emosi. Kita udah bilang dari awal ketemuan itu kan. Kalau keadaan begini nggak bisa cepat emosi, nggak bisa kaget gini. Gini aja, Feli coba jagain dia ya. Kalau misalkan nanti kenapa-kenapa bawa ke dokter aja ke rumah sakit ya. Aku tak coba balik lagi masuk ya ke cewek itu, coba nanya tentang Tama. Ya, kamu tunggu sini sama Feli ya. Ya. Dia nggak usah mikir macam-macam dulu ya. Ya, Fel, bentar ya. Akhirnya Carla nggak boleh ikut pencarian, ditungguin sama Feli, dan gue melakukan pendekatan sama Aurel, cewek yang tadi tinggal di kontrakannya Tama. Misi. Duh, apa lagi sih, Mas? Ya, gini loh Mbak. Ini mohon maaf bisa keluar sebentar nggak? Ya, kita itu nggak ada maksud mau ribut di sini. Lihat kan tadi kondisinya seperti itu. Ya. Akhirnya siapa kalau ribut kan? Rugi kan? Ya, salah dia sendiri. Maksudnya kenapa bentak-bentak gitu depan kosan saya? Ya, tapi bagaimanapun juga itu kan teman kamu juga. Ya, saya nggak peduli sih sebenarnya. Iya kan, kasihan juga dia seperti itu. Masa kamu mau nyalakin orang juga? Kan dia tujuannya cuma pengen tahu di mana Tama. Cuman itu aja. Tama tuh nggak tinggal di sini. Saya udah berkali-kali ngomong kan. Tama tuh tinggal di rumahnya. Dan dia juga lagi ada distro gitu di daerah Ciganjur. Nggak ada di rumahnya, kita udah kesana. Udah berarti ketemu dia sama lagi bapaknya. ada di distronya daerah Ciganjur. Emang dia punya distro? Dia ada di distro. Dia pernah cerita sama saya kalau dia ada distro di daerah Ciganjur. Tama punya distro? Kok Carla nggak pernah cerita? Bener nggak Mbak, nggak bohong? Saya nggak bohong. Ini Mbak apanya Tama? Saya cuma temennya doang. Temennya Jadi Tama aja. tuh kalau ada apa-apa ya cerita sama saya doang, udah gitu doang. Nggak lebih. Dia cerita juga masalah Carla nggak? Iya, dia bilang katanya dia udah putus. Carla ini kan dia kan cuma pengen tahu ya kan gimana kabarnya Tama dan pengen ketemu juga. Ya Sebenarnya udah. mereka belum putus, cuman ya ini sebenarnya Carla ini bingung kenapa ini Tama ini bapak ninggalin dia. Saya nggak tahu apa-apa, pokoknya yang saya tahu si Tama bilang kalau dia udah putus sama Carla dan Carla itu penyakitan. Udah, saya cuma tahu itu doang. Masa sih dia bilang begitu? Iya, buktinya aja tadi dia pingsan, baru saya dorong begitu doang. Makasih Mbak ya. Iya. Oke. Waktu gue tanya sama Carla pun bilang dia nggak tahu kalau ternyata Tama ini punya distro. Ada kemungkinan pasti baru. Jadi yang penting ini apa? Dia punya distro di daerah Ciganjur ya. Tolong nanti teman-teman tim cari informasi ya. Distro di daerah Ciganjur ya. Lanjut pencarian ke sebuah distro. Kita udah dapat alamatnya dari Aurel. Kita menuju ke distro itu. Nah, ini kita udah sampai nih distronya nih. Oke, kita turun ya. Kita nanya dulu. Mudah-mudahan ada Tamanya malah. Mudah-mudahan ada. Yuk. Tama mana Tama? Lah, oh? Carla sama Feli datang ke distro itu ada Aurel. Aurel ini ternyata kerja di distro itu. Gua kesini gue cuma mau tahu di mana Tama. Gue bilang gue nggak tahu di mana Tama. Lu jangan nuduh-nuduh gue deh sekarang. Gue bukan yang nuduh lo ya. Gue di sini mau nyari Tama. Pas lo tahu kan keberadaan Tama, mana Tama? Tama! Gue bilang gak ada Tama Tama mana di Tama? sini. Tama! Mana Tama? Tama! Tama. Oh, lu dasar lu cewek. Lo cewek. Masa ngatain gue cewek penyakitan ya? Maksud lu apa ngatain gue kayak gitu? Gue udah Ya bilang kan dari jadi kemarin. selingkuh ada Tama kan di sini. Ini kayaknya bener apa Carla dia juga suka sama Tama. Ada gunanya seperti itu. Karena pas kita tanya sama Aurel, dia emosi lagi. Oh kerja di sini. Mikir dong. Biar Gua lo udah dekat bilang. sama Tama kan? Gue udah kerja lama di Awal sini. lo Ya iya, coba Tamanya mana Mbak? Tamanya mana Mbak? Ini mau ketemu sama Tama. Saya di sini cuma kerja doang. Ya, terus sekarang mana Tamanya sekarang? Ada ribut-ribut di sini loh. Saya udah bilang kalau Tama itu nggak di sini.
Tadi bilangnya Tama ada di distro katanya. Lu tadi bilang, kemarin bilang kan? Bilang kalau dia ada distro di Ciganjur. Ya tapi kan bilangnya lu dia pasti ada distro. Sekarang mana Tamanya nggak ada? Lu pasti tahu dong Tamanya di mana. Harus nguntitin Tama seharian. Enggak, lu kan pegawai di sini minimal lu bisa telepon dong atau SMS ya kan bisa ngasih tahu di mana dia berada. Alasan. Maksud lo apa kayak gitu? Biasa aja dong. Ya emang lu kebanyakan alasan kan. Pas lu tahu Tama di mana. Lu suka kan sama dia, dasar Pikir dong, lu tuh ada juga harusnya lo. Carla ini ngamuk sama Aurel karena apa? Karena Carla ini curiga Aurel ini yang menyebabkan Tama jauh sama Carla. Saya udah bilang saya nggak tahu. Saya nggak tahu di mana Tama. Apaan nih ribut-ribut di sini? Ini dia duluan nih emang. Kalau mau ribut jangan di sini dong. Keluar. Lu denger nggak kata keluar? Ya jadi gini mas, sorry mas. Ini Enggak ya. bos, ini tuh tempat dagang, tempat buat jualan, bukan Iya, tempat kita buat tahu ribut. makanya. Keluar. Ngomongnya di luar aja, udah ngomongnya di luar aja. Apaan ribut-ribut Ya di sorry sini? mas. Ini kita ngomongnya di luar aja. Ayo. Mas jadi gini loh mas, ini dia tuh pengen ketemu sama Tama. Udah lama dia itu nggak ketemu sama Tama. Ya dia dibilangnya katanya Tama ada di sini. Dia cuma pengen ngomong baik-baik. Lu Jo kan? Lu temennya Tama kan? Pas lu tahu dong Tama di mana? Lu inget sama gue? Ya inget lah, lu kan kita satu kampus. Pasti lu tahu kan keberadaannya Tama. Lu kan teman dekatnya Tama. Dia berusaha ngasih tahu sama Carla. Kalau Tama itu sudah nggak suka lagi sama Carla. Kaget Carla di situ. Maksud lu? Kamu bukan orang yang cocok, yang baik buat lu. Maksud lu apa yang ngomong kayak gini? Lu mau ngerusak hubungan gue sama Tama? Gue sama sekali nggak berniat buat merusak hubungan lu. Yang jelas, lu nggak tahu Tama sepenuhnya. Tama itu nggak cocok buat lu. Gue pacarnya Tama. Gue udah bertahun-tahun sama Tama. Gue lebih tahu sikapnya Tama kayak gimana. Gini yo, Tama itu nggak baik buat dia. Kenapa? Karena dia tuh nggak tahu siapa Tama sebenarnya. Dia tuh cuma tahu sekilas. Lu tuh nggak tahu siapa Tama sebenarnya, lu nggak tahu. Maksud lo siapa Tama sebenarnya itu Ya apa? kasih tahu aja mas. Maksudnya Jelasin apa? dong. Supaya dia juga paham gitu loh. Enggak, ini kita ngomong pelan-pelan aja, off the record aja, ngomong pelan-pelan. Maksudnya ada apa ini? Coba kasih tahu kita. Biar dia juga paham. Tama itu nggak baik buat lu. Kenapa gue bilang nggak baik? Karena dia tuh main sama tante-tante. Pacaran sama tante-tante. Bener nggak ini? Maksudnya apa ini? Buktinya apa ini? Tante-tante. Maksud lo? Iya, tante-tante. Tante-tante gimana sih maksudnya? Kan dia berusaha ngasih tahu. Maksudnya Jelasin, coba jelasin tante-tante gimana maksud lo? Ini semua yang saya jagain, distro ini, pelan-pelan. itu Tama yang punya dan biayanya itu dimodalin dari tantenya dia. Ini mas nggak ada tutup-tutupin kan? Bener ini? Buat apa saya bohong? Malah saya kasihan sama dia. Dia tuh terlalu sayang sama Tama. Karena kamu tuh belum tahu sepenuhnya siapa Tama. Waktu dia pacaran sama lu, emang dia udah punya distro? Lu gak usah ngarang-ngarang deh, lu usah ngada-ngada. Maksud lo? Gua sama sekali nggak ngelarang. Gua sama sekali nggak ada yang ngada-ngada. Nggak ada yang gue bikin-bikin. Buat apa juga gue bohong sama lu? Gua cuman kasihan sama lu. Ini semua manajemennya lu yang ngurus di sini. Ya, Berarti ini lu tahu semuanya. Lu lihat sendiri. dari toko ini pertama buka, dari distro ini semenjak buka, itu saya tahu semua titik nolnya. Ini semua modelnya tuh model dari tante-tante itu. Yang lebih tahu Tama siapa itu saya. Saya yang tahu dia siapa sebenarnya. Jo dengan yakin banget dia bilang ini buktinya. Distro ini buktinya. Ini yang modelin adalah tante-tante itu. Gak bisa Pasti lo bohong kan, Jo? Sebentar. Ini coba. Mungkin dia coba berusaha untuk ngasih informasi. Ya. Mungkin apa yang dia omongin ya ada benernya mungkin. Kita nggak tahu nih. Sekarang gini aja bro. Tamanya ada di mana? Ya, biar dia ketemu langsung sama Tama. Ya. Please, Jo, gue mohon. Kita nggak akan ngasih tahu masalah ini. Informasi ini kita nggak akan kasih tahu sama Tama. Kita akan keep sendiri. Tapi tolong kasih tahu Tama di mana. Biar dia ngomong langsung sama Tama. Biar dia pengen tahu jawaban Tama seperti apa. Tama kan selama ini menghindar nih. Apapun jawabannya dari Tama, dia akan terima udah. Sekarang Tama ada di mana, Bu? Coba lu telepon atau apalah. Kan Tama kata tadi siapa itu nggak ada di sini. Ya sekarang dia ada di mana? Lu tahu nggak Tama di mana? Jo, please, Jo. Enggak, Tama di mana? Tama di mana? Oke.
Halo Sob, lu di mana? Gue cari di mana? Hah? Oh, lu di rumah? Tama, Pak! Apaan sih? Halo, bos. Halo. Tama, lo di mana, Tama? Tim sama dia. Shock di situ Karla. Langsung dia buru-buru ngajak Feli. Ayo mas, kita ke rumahnya Tama mas. Ayo mas, Tama ada di rumah mas. Ayo mas, kita ke sana mas. Buru-buru kita ditarik sama Karla di situ, masuk mobil terus kemudian disuruh untuk meluncur ke rumahnya Tama. Ayo, Kak! Yuk, langsung masuk ke rumah Jo. Lu tahu rumah Jo kan? Lu tahu rumah Tama? Tahu rumah Tama? Tahu, Yuk kita ke rumah Tama. Yuk. Nah pas sampai rumahnya Tama, tiba-tiba kamu tahu kan rumahnya Tama juga kan? Iya tahu aku. Yang sebelah mana coba? Sebelah kanan. Oh, depan ini sebelah kanan ya? Iya. Papa, berhenti, Pak. Yang mana? Ini Ini biru nih. ini. Iya kayaknya ini nih. Oh ini. Susu Tama tuh. Oh? Itu Tama. Yang mana? Ini Tama, ini Tama. Ini Tama? Oh beneran? Hah? Tama. Hei, Tama, hei. Tama. Tama! Hati. Tama! Lari bro. Tama. Woi. Aduh, mukanya nggak kelihatan dia naik motor. Jalannya kenceng banget. Belum tentu itu Tama. Tapi Karla yakin banget itu Tama, mas. Saya kenal dia. Itu Tama bener? Iya, itu Tama. Hah? Dia nggak denger atau gimana sih? Nggak denger ya? Malam kan, jadi nggak denger kali. Ya ampun. Bener Tama, kamu yakin? Iya, itu Tama. Kamu nggak apa-apa serius? Aduh. Ayo kalau gitu aduh. Gimana? Mending ke mobil aja, kita ke mobil aja yuk. Mungkin bisa ngejar, masih bisa ngejar ke mobil aja, mending bisa ngejar. Cepet-cepet ke Ayo. mobil. Ya, dia nggak peduli sama jantungnya coba. Penyakitnya dia nggak peduli, dia ngejar Tama tadi sekenceng-kencengnya tapi nggak dapat apa-apa. Pas kita balik ke mobil, Pak, saya mau ketemu Tama, Pak. Saya nggak akan berhenti ngejar dia sampai saya bener-bener ketemu sama Tama. Saya sudah bilang dari kemarin. Jangan cari Tama. Ngapain kamu cari Tama? Nanti kamu rugi sendiri. Nggak Pikir diri kamu sendiri. Satu hal, ya. Pak, dia pengen denger langsung dari mulutnya Tama, Pak. ya cuman Ya, dia itu, Pak. puas, Udah, Pak. Bapak tolong kasih kesempatan, tolong kasih tahu Tama untuk ketemu. Kalau emang Tamanya nggak suka sama dia, nggak mau ya Tapi sudah. saya udah bilang, ngapain cari Tama? Karena dia kan udah janji sama dia Pak Tama ini. Pokoknya Pak, saya mohon tidak untuk setuju. kali ini aja, Pak. Saya mohon banget sama Ingat Bapak. ya Carla ya, satu hal, kamu nggak bakalan bisa bersama dengan Tama sampai kapanpun. Ingat itu, ini urusan keluarga. Iya, saya tahu urusan keluarga, Pak. Tapi Tama sudah janji sama seorang perempuan, Pak. Bapak bayangin, kalau perempuan dijanjiin bagaimana, Pak, perasaan Bapak? Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan dia, loh, Pak. Coba, Seberapa dalamnya ya hubungan mereka kita nggak tahu, loh, Pak. Kalau Bapak punya anak seperti itu bagaimana, coba? Minimal Tama harus tanggung jawab, minimal dia ngomong, Pak, coba. Minimal Saya ngomong. pokoknya nggak peduli alasan apapun. Saya minta kalian pergi. Pak, tolong. Kalau emang ternyata Tama nggak suka sama Carla, temukan mereka berdua. Biar Tamanya ngomong langsung sama Carla. Biar selesai masalah ini. Nggak malu, Pak. Sebenarnya ngejar-ngejar Bapak malu. Saya, Feli, sama Carla juga punya harga diri. Kalau emang Tama, ya emang suka sama dia. Kalau emang nggak suka, bilang nggak suka. Nggak apa-apa, kita selesai, Pak. Kita nggak akan ngejar dia lagi. Bener nggak seperti itu? Tuh, Pak. Kasih Pokoknya, kesempatan. Saya minta jangan ganggu Tama. Kalian pergi. Pak. Cepat pergi. Pak, oke kalau Cepat pergi, saya bilang pergi. Iya, Pergi. Pak, tolong. Udah, kalian pergi. Pak, tolong dong, Pak. Pak, saya mohon, Pak. Pak, saya mohon, Pak. Pak, saya mohon, Pak. Pak, saya mohon untuk kali ini aja, Pak. Saya pengen ketemu Tama.
kita tadi udah diusir dari sini. Gue nggak tahu kenapa dengan Carla begitu nekatnya dia, begitu berkorban dia demi Tama. Buat apa coba? Kira gue coba korek-korek di situ informasi. Ternyata. Ya tenang dulu, sabar dulu, sabar. Ya. Masuk. Aku udah korbanin semuanya untuk Tama. Tapi hasil kayak gini. Semuanya. Kak, ayo Kak bantu. Aku bener-bener mau serius sama Tama. Masa depanku juga hancur kalau kayak gini terus caranya. Apa yang hancur dari masa depannya Carla? Apa yang diberikan semuanya sama Tama? Gua sama Feli lihat-lihatan. Astagfirullahaladzim. Hari itu Carla benar-benar syok, dia benar-benar malu, dia benar-benar depresi. Sampai akhirnya kita pulangkan, takut kondisi kesehatannya yang menurun. Kita pulangkan dia katanya. Dan dia 1 hari nggak ada kabar, 2 hari nggak ada kabar, 3 hari nggak ada kabar. Beberapa hari kemudian, hari ke-4 atau hari ke-5, ya, Carla ini nelpon gue sama Feli, ngajakin ketemuan. Nah, hari ini udah janjian lagi aku sama dia. Dia minta dijemput di depan pecel nasi uduk katanya. Pecel nasi uduk? Iya, katanya dia mau ngasih informasi tentang sesuatu yang rahasia. Rahasia apa sih? Hah? Gak tahu katanya rahasia. Iya, kalau bisa ketemu langsung dia ngomongnya kayak serius banget gitu. Ya, kita udah mau ketemu. Udah sampai nih. Mana? Carla. Kita ketemu Carla di pinggir jalan, mukanya seperti orang stres. Rambutnya acak-acakan, mukanya pucat di situ. Ini kayak orang nggak ada ekspresi sama sekali, dia diem di situ. Pas kita bawa ke mobil. Kamu kenapa, Carla? Ini aku nggak salah liatin, kamu kok bajunya ini lagi? Kamu kok kayak orang nggak karuan begini? Carla? Aku males ngapa-ngapain, Kak. Maksudnya? Aku depresi, aku frustasi, aku bingung mau ngapain. Tunggu, terus ini kamu dari mana emangnya? Tadi kamu dari mana? Aku dari rumah. Terus kamu nggak mandi? Kenapa maksudnya kok kamu bisa sampai nggak mandi gini? Kenapa sih, Carla? Aku frustasi, Kak. Aku udah depresi, aku bingung mau ngapain, Kak. Aku pusing, aku nggak tahu mau ngapain. Iya, tapi masa sampai nggak mandi, sampai rambut acak-acakan gini coba. Aduh, Carla. Carla cerita sama gue sama Feli. Dia hari ini diajak ketemuan sama Jo, sama Aurel. Katanya Jo sama Aurel mau bantuin dia untuk mencari Tama, tapi dengan syarat. Katanya Jo tahu di mana keberadaan Tama. Dia tahu di mana keberadaan Tama. Nah terus? Di mana katanya Tama? Jo mau ngasih tahu, tapi Jo minta uang, Kak. Minta uang? Katanya mau bantuin Jo sama Aurel ini. Katanya mau menolong. Kok minta uang? Apa ini maksudnya? Ini pemerasan. Ini uangnya udah aku siapin. Dam. Ini udah gak beres ini kalau minta uang seperti ini. Kok jadi ngeduitin kamu sih? Ini dia ngajak kamu ketemuan. Sendirian. Ya, Kak. Katanya aku gak boleh sama siapa-siapa. Aku harus sendiri. Ah, udah gak bener ini, Jul. Manfaatin kamu doang kalau kayak gini. Ya berarti omongan kamu kemarin tuh sama Jo. Di tukang palak, tukang mabuk, judi itu benar berarti? Iya, Kak, itu bener. Itu cuma masa kuliah doang. Sekarang gini aja. Ya sekarang gini aja, nggak usah ikutin permainan dia. Sekarang dia di mana? Dia ngajak ketemu di warung nasi bebek, Kak. Kamu tahu tempatnya? Aku tahu.
Kita kesana dulu ya. Temuanlah kita di suatu tempat di situ. Sebuah restoran. Gue bilang sama Carla, coba kamu temuin dulu Joe sama Aurel ini. Tanya di mana Tama. Kalau mereka emang kerjasama, kalau mereka emang mau bantu kamu ya sudah. Jangan kasih uangnya dulu. Ya. Tapi terima dulu informasinya. Nanti masalah uang biar saya nanti yang keluar nanti sama Fen. Ya. Jangan sampai mencurigakan mereka ya. Nggak usah ngasih uangnya dulu. Jangan kasih uang dulu. Lama banget sih lu. Turun nih. Carla kemudian turun dari mobil, dia ketemu sama Joy sama Aurel, nanya di mana Tama. Kasih tahu gue sekarang di mana, Tama. Lu pikir gampang dapetin gue kayak gitu aja? Sekarang mana yang gue minta? Yang gue minta mana? Gak bisa. Lo harus kasih tahu gue sekarang di mana, Tama. Kita udah nunggu lama dari tadi. Nah mereka ini, Joy sama Aurel ini ternyata maksa Carla untuk minta uang. Awalnya Carla berusaha nahan uang itu, tapi karena didesak sama mereka. Kalau mereka nggak dapat uangnya, nggak dikasih informasi tentang Tama, akhirnya Aurel ini mau ngasih uangnya. Nah pas dia mau ngasih uangnya, gue sama Feli di situ lari keluar di situ. Mana yang gue minta? Itu dong dari tadi. Cepat. Oh jadi ini loh. Oh, mau kemana lu? Mau kemana lu? Mau kemana lu? Mau kemana lu? Tawan lu? Tawan lu? Udah, lu uangnya simpan. Lu meres ya? Lu mau masuk penjara nggak? Apa-apaan nih? Lawan, ini coba. Kamu nggak apa-apa? Ya nggak kayak gini dong caranya. Harus ketahuan lu. Ya copot dulu dong. Copot apa? Gue mau tanya. Lu kalau ngelawan lu mending nyerah aja. Ya kita nggak akan kasar sama lu. Lu nyerah aja, lu ngasih tahu di mana Tama. Ya gue mau ngasih tau nggak gini caranya Ya udah, dong. pokoknya lu ayo. Lu mau masukin penjara nih. Lu bilang tadi lu sendirian, gimana sih? Lu ngapain bawa kayak ginian? Ya udah lu nggak usah ngancam-ngancam segala, lu udah ketahuan lu. Ya udah nggak usah kayak gini Ya caranya. udah, kalau lu nggak ngaku. Copot dulu dong. Kalau lu nggak ngaku malah gue sobekin malah. Ya, oke. Terus, ayo sini. Jangan bohong, jujur di mana Tama. Dia ketakutan di situ, akhirnya dia ngasih tahu. Oke. Gue kasih tahu lu di mana Tama. Di mana Tama? Si Tama ada di distro sama tanda-tandanya. Ayo, Kak. Kita ke distro sekarang temuin Tama. Jangan bohong lu ya. Kalau dari sini awas. Ayo cepat. Ayo ke distro. Ayo ke distro. Ayo, buruan. Ayo cepat. Ayo, buruan ke distro, Bang. Buru-buru kita masuk mobil, kita menuju ke distro malam itu juga. Dan ternyata... Ayo, Pak. Kita ke distro. Cepetan, Pak. Pak, lebih cepet, Pak. Ayo, Pak, cepet, Pak. Terus maju, Pak. Tama sama tante-tante. Tama, kenapa selama ini? Dugaan aku benar kan, Tama? Diam, Mama, diam. Sabar dulu. Gak perlu Mama jelasin, Ma. Gak perlu Mama jelasin. Sabar. Tama, Aku jelasin ke kamu, sabar. selama ini dugaan aku benar kan? Diam dan Mama jelasin. Jadi selama ini hubungan kalian berdua apa? Kalian selingkuh? Itu nyokapnya Carla coba ada di situ. Marah Carla kan, percaya jadi mama selama ini ngelarang aku pacaran sama Tama. Karena apa? Karena mama pacaran sama Tama.
seperti itu, Carla. Aku bakal jelasin ke kamu. Sabar dulu. Gak perlu ada yang dijelasin. Apa yang harus dijelasin, ha? Selama ini kamu bohongin aku. Tama, aku udah terlanjur sayang sama kamu, Tama. Maksud kamu apa kayak gini, Tama? Jadi selama ini balasan untuk aku, ha? Ini balasan untuk aku, Tama. Nah, sabar, nak. Dima, Sabar, nak. Ibu jelasin, nak. aku gak perlu penjelasan ibu. Jadi selama ini ibu udah rebut Tama dari aku. Hah? Ibu jahat. Karena benci sama ibu. Karena gak sudi punya ibu seperti ini. Karena jijik sama kalian berdua. Hah? Apa maksud ibu kayak gini, ya? Apa maksud ibu? Ibu sayang sama Carla, tapi ini balasan ibu untuk Carla. Ibu jahat, jadi benar. Apa kata semua orang yang bilang ke Carla, ini semua benar kan? Distro ini ibu kan yang biayain. Hah? Ibu kasih buat pacar ibu. Kamu salah, Carla. Aku bakal jelasin semuanya. Diam kamu. Aku bakal Gak jelasin perlu ada semua yang ke kamu. dijelasin Sini. lagi. Aku bakal jelasin. Kamu dengerin semuanya. Cara dengerin mama, nak. Bukan sama kan. Maafkan mama, tapi bukan itu maksudnya, bukan itu maksudnya. Dengerin ibu. Kamu takkan bisa selamanya mencintai mama. Diam ibu, diam. Karena gak butuh penjelasan ibu. Kenapa bu gak bisa? Kenapa bu? Jawab Carla, bu. Nak, Tama kakak kandung kamu sendiri, nak. Selama ini aku jarang hubungin kamu itu karena mama. Karena mama ngelarang kita untuk berhubungan. Kamu tahu, selama ini aku nggak pernah ngabarin kamu karena mama ngelarang aku. Dan aku menghilang juga selama ini karena mama ngelarang kita untuk berhubungan. Yang mama bilang tadi itu semua benar. Aku adalah kakak kamu, Carla. Kita nggak mungkin bisa sama-sama. Aku udah sayang sama kamu, Tama. Apa Kita nggak maksud bisa. kamu bilang kayak gini? Aku kakak kandung kamu. Kita nggak bisa ngejalin hubungan ini, Carla. Asal kamu tahu. Dulu mama sama papa pisah sewaktu kita masih kecil. Dan kamu ngikut mama sementara aku dibawa sama papa. Makanya selama ini kita nggak pernah tahu kalau aku punya adik, bahkan kamu punya kakak. Enggak. Aku kakak kamu, Carla. Kita nggak bisa sama-sama. Enggak. Ini ibu aku juga. Aku harap kamu ngerti dengan semua ini. Enggak. Carla. Bantu, tolongin. Carla, tolongin. Sabar. Untungnya Allah ini menyelamatkan semuanya. Coba kalau ada perkawinan sedara bagaimana coba? Allah pasti lebih marah lagi. Ini jalan yang terbaik buat Carla. Tapi bagaimanapun juga, ya, ini bukan salah Carla ataupun bukan salah Tama, tapi ini adalah salah kedua orang tuanya. Ya. Gara-gara perceraian, ya, gara-gara ketidakharmonisan dalam rumah tangga, gara-gara rumah tangga yang berantakan, yang jadi korban siapa? Anaknya. Anak jadi korban di sini, ya. Anak kurang perhatian, mereka mencari perhatian yang ke tempat lain. Jadi apa? Mereka jatuh cinta sama seseorang yang melebihi cintanya terhadap orang tuanya. Ini nggak boleh. Ya. Tidak boleh itu. Kita tidak boleh terlalu mencintai sesama manusia. Kita tidak boleh terlalu mencintai, ya, pacar kita. Kita tidak boleh terlalu mencintai suami kita. Kita tidak boleh terlalu mencintai anak-anak kita. Kita tidak boleh terlalu mencintai keluarga kita. Tidak boleh. Di surat At-Taubah ayat 24 dijelaskan di situ. Istri-istriku, anak-anakku, keluargaku, usaha yang aku perjualbelikan
dagangannya, usahanya, aku hitung keuntungannya. Tidak boleh rasa cinta kita melebihi mereka dibandingkan rasa cinta kita melebihi Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita mencintai itu semua, tunggu datangnya pembalasan dari Allah. Allah bisa marah. Jangan sekali-sekali melakukan atau melanggar perintah Allah. Kalau kita cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, insya Allah berkah dunia dan akhirat. Ya, ikutin ajaran agama kita, insya Allah kita akan benar selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.